Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di my channel Ala Civil Engineering. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial lagi, yaitu cara menggambar detail pondasi atau di sini detail pelcap dengan ukuran 1,2 kali 1,2 meter. Untuk model ukuran pelcapnya ada beberapa bentuk ya teman-teman, dari persegi panjang, persegi 4, dan ada juga segi 6. Untuk kesempatan kali ini saya beri contoh penggambaran detail pondasinya untuk pelcap yang segi 4 supaya lebih mudah, karena pada dasarnya cara atau langkah-langkahnya juga sama ya teman-teman untuk model pelcap yang lainnya. Caranya cukup mudah ya teman-teman, yang mana tahapannya sebagai berikut. Yang pertama kita yaitu membuat layout pelcapnya serta kasih ukuran dimensinya dan keterangan ketebalan pelcapnya. Kemudian yang kedua yaitu kita membuat layout penulangannya serta kasih keterangan besi tulangannya dan posisi penulangannya, juga simbol untuk arah section potongan pelcapnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk potongannya, kita membuat potongan pelcap beserta dengan tiang panjangnya, kemudian membuat potongan penulangannya serta kasih keterangan besi tulangannya. Dan juga tidak lupa untuk arsiran pada potongan pelcapnya. Kemudian yang kelima yaitu membuat lapisan bawah pondasi serta kasih keterangan lapisannya. Kemudian yang keenam yaitu kita tinggal kasih dimensi untuk tebal lapisan bawah pondasi dan pelcapnya. Juga jangan sampai lupa keterangan untuk elevasi top beton pelcapnya. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita membuat penggambarannya di AutoCAD. Nah, di sini kita membuat detail pelcapnya yang untuk segi 4 ya teman-teman ya. Ini kita copy dulu ke sebelah sebagai acuan kita untuk penggambaran detail pondasinya yang segi 4 ya teman-teman ya. Yang mana langkah pertamanya yaitu tadi kita bahas, itu kita membuat layout pelcapnya dengan ukuran 1,2 kali 1,2, yaitu dengan ukuran 1,2 kali 1,2, 1200 kali 1200. Kemudian kita membuat layout tiang panjangnya, karena di bawah pelcap itu ada tiang panjangnya. Di sini ukurannya yaitu 25 cm, yaitu dengan tiang panjang ukuran 25 kali 25. Ini kita buat aja 25, 250 kali 250. Ini kita samakan aja dengan garis garis putus-putus, karena di sini objek yang berada di bawah atau di balik objek itu sendiri itu kita kasih garis putus-putus ya teman-teman ya. Ini kita samakan dengan yang di sini ya. Nah, ini kita taruh di dengan jaraknya dari as, yaitu ini kita cek 30 cm ya teman-teman ya. Ini kita pindahkan 30 cm. Ini juga 30 cm. Itu dari as ke tepi beton terluar ya teman-teman ya. Dari sini ke sini. Nah, ini tinggal kita mirrorkan aja karena ini persisi. Ini juga kita mirrorkan aja. Nah, kemudian kita kasih dimensi untuk layout pelcapnya, yaitu di sini keterangan dimensinya yaitu keterangan lebar pelcapnya sama dengan keterangan jarak tiang panjang dari tepi beton ke as tiang panjang, juga ke antar tiang panjangnya. Ini kita kasih dimensi
continue aja. Nah, ini untuk lebar pondasinya, lebar pelekapnya itu 1,2 meter. Ini 1200 adalah untuk satuan milimeter ya teman-teman ya. Ini karena dia persegi, ini kita copy aja juga boleh teman-teman ya. Ini kita putar, kita pindahkan aja ke sebelah. Nah, untuk layarnya kita juga bisa ganti ya teman-teman ya, ini tergantung teman-teman aja. Ini karena saya juga punya layar, itu di sini layarnya itu dimensi jarak ya teman-teman. Ini kalau untuk cara cepat untuk mengganti teks atau layarnya ya teman-teman, itu pakai MA aja ya, itu match. Ini juga berlaku untuk garis properti ya teman-teman. MA. Oke, untuk layout pelekapnya kita sudah selesai. Kemudian kita membuat layout penulangannya. Nah, di sini karena ketebalan pelekapnya 50 cm, ini kalau kita asumsikan selimut beton dari yang atas sama yang bawah itu 5 cm, itu berarti kalau atas bawahnya berarti kita kurang di atas 5 cm, di bawah juga 5 cm, berarti 40 cm jadinya teman-teman ya. Ini dari sini ke sini 40 cm ya. Jadi kita membuat biasa aja teman-teman, yaitu 40, ini 1,2, ini juga 40. Ujung di bawah ini kita pendekin aja 10 cm ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita mirrorkan aja. Nah, ini yang tadi kita ketebalan pelekapnya 50 cm ya teman-teman. Ini kita kurangin 5 cm di atas sama 5 cm di bawah, berarti menjadi 40 cm. Nah, ini kalau kita geser, ini kita buat aja selisih tulangan atas sama tulangan bawah itu 20 cm ya teman-teman. 2 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini kita taruh di dalam layout pelekapnya. Kemudian selimut betonnya kita asumsikan aja 5 cm teman-teman, berarti ini kita geser 50 mili atau 5 cm. Kemudian ini juga, ini kita kasih selimut betonnya 50 mili atau 5 cm. Ini kita pakai tool strip juga bisa ya teman-teman. Nah, ini untuk layout penulangannya kita sudah selesai. Ini tinggal kita copy saja ya teman-teman. Untuk bagian yang tegak lurus ini ya teman-teman. Ini kita putar aja. Ini kita taruh di dalam ini. Nah, ini selimut betonnya 5 cm, 50 mili. Nah, oke, untuk layout penulangannya kita udah selesai teman-teman. Ini kalau untuk layar propertiesnya kita juga boleh ganti teman-teman. Di sini saya memakai layar tulangan ya teman-teman. Kalau untuk langsung menggantinya kita pakai MA match ya, perintah MA ya teman-teman. Kita ambil garis layar properties yang ini, langsung kita pilih garis yang baru kita buat ya teman-teman.
Oke, seperti ini. Setelah itu kita baru kasih keterangan besi tulangan yang dipakai dan berapa jarak tulangannya. Di sini saya memakai standar aja teman-teman, itu dengan besi tulangan 13 dengan jarak 15 cm atau 150 mili ya teman-teman. Ini saya menggunakan skala 1:20 ya teman-teman ya. Keterangannya itu besi 13 dengan jarak 150 mili. Besi 13 D13 dengan jarak 150 mili. Oke. Ini juga bisa kita menggunakan perintah teks ya teman-teman. T enter, kemudian kita buat di sini. Ini kasih ukuran 36. Di sini saya menggunakan skala 1:20 teman-teman di ukuran A3. Karena kalau untuk ukuran A3 dengan skala 1:20 itu ukuran teksnya di AutoCAD terplotting 36 ya teman-teman ya. D13 dengan jarak 150 mili. Ini karena saya pakai template saya sendiri teman-teman, jadi langsung dimasukkan teksnya ya teman-teman ya. Oke, ini kita pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Besi 13 jarak 150, yang di atas juga ini sama ya teman-teman ya. Ini boleh pakai tulangan besi 16 ya teman-teman, itu tergantung orang struktur nanti ya ngasih data ke kita. Kemudian untuk simbol keterangan besi lapis atas dan besi lapis bawah ini tergantung posisinya ya teman-teman ya. Ini kalau untuk membuat segitiga dengan simbol kayak gini, saya yakin teman-teman juga pasti bisa ya teman-teman ya. Ini saya taruh aja di sini. Oke. Nah, ini segitiga ini artinya yaitu segitiga dengan garis satu, artinya tulangan lapis bawah berada di lapisan paling bawah dan tulangan yang di atas itu tulangan atas berada pada lapisan paling atas. Ini kita mirrorkan aja. Oke. Kemudian untuk yang besi tulangan yang di sini juga sama ya teman-teman. Nah, untuk keterangan segitiga yang garis 2 ini artinya ini tulangan paling atas berada pada lapisan kedua. Kalau dipotongan seperti ini ya teman-teman, berarti tadi tulangan yang atas berada pada lapisan kedua, ini lapisan kedua, ini lapisan di atas. Saya yakin teman-teman pasti juga paham ya teman-teman ya. Ini prinsipnya, cara buatnya sama ya teman-teman, ini tinggal di copy. Ini simbol ini juga kita copy. Nah, sini. Ini berada di garis ini ya teman-teman ya. Ini juga di garis. Nah, ini. Nah, ini boleh kita mirrorkan aja juga bisa. Mirrorkan. Dan untuk besinya juga sama ya teman-teman, maksudnya besi atas sama besi bawah juga sama-sama memakai diameter 13 dan dengan jarak 150 juga ya teman-teman ya. Ini kita copy. Oke.
Dan jangan lupa untuk keterangan ketebalan pelkapnya itu 50 cm atau 500 mili, dan menggunakan beton dengan mutu K300 ya teman-teman. Ini kita bisa menggunakan teks seperti tadi ya teman-teman ya, 36, yaitu tebal betonnya sama dengan 500 mili atau 50 cm. Kemudian betonnya dengan mutu K300 itu ya. Oke, ini kita pindahkan aja ke sini. Kalau untuk menyamakan teksnya dengan layar yang ini kita tinggal ketik MA aja. Ini kita klik, baru kita ke yang baru ya teman-teman. Ini langsung saja. Oke, kita save. Nah, untuk layoutnya kita sudah selesai. Kemudian kita membuat bagian sectionnya, yaitu potongan pelkapnya. Nah, ini juga jangan lupa ya teman-teman, ini untuk simbol dimana posisi potongannya. Ini karena saya ada template-nya, ini tinggal di copy aja teman-teman ya. Kemudian kita langsung membuat potongan pelkapnya, yaitu 1,2 dikali 50 cm ya teman-teman. Ini 1,2 1200 dikali 50 cm. Seperti ini. Kemudian kita juga menampilkan yang mana di atas pelkap itu ada kolom pedestal ya teman-teman. Untuk asumsi saja itu 30 cm ya teman-teman. 30 cm kita buat setinggi 50 cm lah, diperkirakan aja. Kemudian kita buat garis potong ya teman-teman ya. Ini boleh manual aja gitu ya teman-teman, garis potongnya. Oke, seperti inilah kira-kira ya teman-teman ya. Jangan terlalu dibuat susah ya gitu ya. Oke, untuk potongan pelkapnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita jangan lupa untuk memplotting tiang pancangnya ya. Di sini tiang pancangnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa membuat sendiri ya teman-teman. Ini karena kita fokus ke tulangan pelkapnya, jadi kalau untuk kalau untuk potongan beton sama dengan tiang pancangnya itu nanti kita akan garisnya akan kita tipiskan ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi di sini kita lebih fokus ke penulangan pelkap sama dengan lapisan di bawah pelkap gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk garis beton dan tiang pancangnya itu ditipiskan gitu ya teman-teman, karena kita lebih fokus ke penulangan pelkapnya. Oke, kemudian lanjut. Ini tadi jarak tiang pancang ke tepi beton tadi berapa ya teman-teman ya. Ini 30 cm ya, berarti ini kita geser 30 cm begini ya. Kemudian jarak antar tiang pancangnya yaitu 60 cm. Ini kita copy aja 60 cm. Nah, selesai. Kemudian kita lanjut membuat potongan tulangan pelkapnya. Ini boleh kita langsung kita copy saja ya teman-teman ya. Ini kita copy ke gambar potongan. Ini karena kita ukurannya sama dengan ketebalan pelkapnya, ini kita geser dulu 50 cm, 5 cm maksudnya. Kemudian selimut betonnya tadi 5 cm juga. Nah, jadi gambar di layout sama yang di potongan itu gambarnya sama ya teman-teman untuk penulangannya.
di 50, ini juga 50. Jadi untuk ketinggian penulangannya, baik itu di gambar potongan maupun di gambar layout itu sama ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita cek ini ke sini 40 cm, 40 cm, ini ke sini 40 cm, ini juga 40 cm ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal membuat tulangan di lapis kedua nya, yaitu lapis kedua tulangan atas dan lapis kedua tulangan di bawah. Ini untuk tulangannya kita memakai diameter 13. Di sini kita buat potongan tulangannya dengan diameter 13 mili. Yang mana jarak antar tulangannya yaitu 150 mili ya teman-teman, itu 15 cm. Ini kita copy saja 15 cm, 150. Nah ini kalau untuk mengcopy cara cepat kita bisa pakai array ya teman-teman ya. Oh ini kelebihan. Oke. Nah untuk yang bagian di bawah ini tinggal kita copy juga boleh teman-teman ya. Bagian sini. Ini kita kasih space-nya 7 mili. Ini juga kita taruh di sini. Oke. Jadi di sini tulangan pelekepnya yaitu jaraknya 15 cm teman-teman. Ini kita bisa ceknya dari as ke as 15 cm ya. Berarti benar ya teman-teman ya. Jadi pelekep dengan ukuran 1,2 meter dan tulangannya dengan jarak 15 cm, itu kita mendapatkan jumlah tulangan yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tulangan baik atas dan maupun bagian bawah. Nah kemudian di pelekep itu biasanya ada tulangan samping ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Ini biasanya menggunakan diameter 10 ya teman-teman, atau juga sama dengan diameter yang di atas ya. Di sini kita anggap aja kita menggunakan diameter 10 itu ya. Ini kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman ya. Ini ke sini 20 berarti 10 untuk mempaskan di tengah-tengahnya. Nah ini tinggal kita mirrorkan aja ya teman-teman. Nah untuk menyamakan layar garisnya kita tinggal MA aja ya teman-teman ya. Ini kita blok semua. Ini juga. Ini juga. Oke. Tinggal kita kasih keterangan penulangannya, yaitu menggunakan besi 13 dengan jarak 150 mili. Itu kita bisa menggunakan perintah multi leader ya teman-teman ya, atau MLD. Kita taruh di sini. Kasih keterangan besi 13 dengan jarak 150 mili. Nah, ini boleh kita copy saja. Ini untuk yang di bawah dulu, kemudian untuk yang di atas. Nah ini untuk yang di atas. Jadi di layoutnya juga sama ya teman-teman ya, yaitu besi 13 dengan jarak 150 mili, besi 13 dengan jarak 150 mili. Ini untuk bagian bawahnya juga sama ya teman-teman. Ini langsung saja kita copy aja supaya lebih cepat ya teman-teman ya, nanti terlalu lama videonya.
Oke, kemudian untuk besi tengah-tengahnya kita buat aja garis. Ini kita kasih jenis garisnya putus-putus aja teman-teman ya, dan kita samakan layarnya dengan yang ini. Oke, kita samakan dengan yang ini ya teman-teman ya, ini ke sini. Nah, ini kita atur dulu supaya lebih rapi. Oke, kemudian untuk keterangan tulangan sampingnya yaitu besi 10, ini kita tinggal buat teks saja teman-teman ya. Besi 10 itu keliling ya teman-teman ya, keliling. Ini kita taruh di sini. Oke, untuk di sini saya menggunakan layar leader ya teman-teman ya. Ini kita ganti, dengan layarnya tadi namanya itu leader ya teman-teman ya. Jadi leader itu sama dengan teks ya teman-teman ya. Nah, ini kita samakan aja. Oke, tinggal kita, ini jangan lupa ya teman-teman untuk arsirannya. Untuk arsirannya ini karena kita memotong bagian di tengah-tengah ini ya teman-teman, berarti kita memotong badannya pel cap, maka kita kasih arsiran betonnya ya teman-teman ya, karena kita memotong bagian badan pel cap. Jadi kalau kita kasih arsiran betonnya, maka itu artinya kita memotong bagian badan pel cap ya teman-teman ya. Ini arsirannya dengan scale 0,5. Ini dengan scale 0,5. Itu kita ambil hatch-nya beton, kemudian scale-nya 0,5, kita ambil areanya. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan layar di sini itu arsir beton. Ini juga saya samakan dengan layarnya itu arsir beton. Oke. Nah, gini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut membuat lapisan bawah pel cap, yaitu terdiri dari lantai kerja 5 cm, kemudian pasir uruk 10 cm, dan di bawahnya itu adalah urukan tanah atau tanah dasar ya teman-teman ya. Ini caranya cukup mudah ya teman-teman. Pertama kita membuat lantai kerja dengan tebal 5 cm. Ini kita taruh aja di ujung. Ini kita tambahkan aja dulu 10 cm. Ini juga 10 cm. Kemudian untuk pasir uruk itu 10 cm. Ini kita tarik aja 5 cm lagi untuk pasir uruknya. Kita cek dulu apakah benar 10 cm benar. Kemudian untuk arsiran, ini arsiran tanah ya teman-teman ya. Ini tetap kita buat aja persegi, atau ini kita copy aja ya teman-teman ya. Nah, di sini. Oke, kemudian kita kasih arsiran beton. Di sini scale-nya 0,3, kita buat aja. Hatch-nya kita cari ini tetap beton juga ya teman-teman ya, dengan scale-nya 0,3. Kita pilih di sini. Oke, kemudian untuk pasir uruk juga sama, yaitu scale-nya berapa ya, 0,5 di sini ya. Ini kita kasih pasir uruknya 0,5. Oke, nah ini kalau untuk arsiran tanahnya menggunakan scale 8 dan angelnya 45. Ini kita buat aja, kita cari arsiran tanah, yaitu kita ambil yang earth ya teman-teman ya. Ini 0,8,
angelnya 45. Ini kita pilih areanya. Nah, oh, ini aksirannya masih salah teman-teman ya. Ini bukan apa, ini tadi kita ambil yang earth ya teman-teman ya. Ini scale-nya tadi berapa ya? Oh, scale-nya 8 ya. Ini 8, bukan 0,8. Nah, gini ya. Nah, ini boleh kita hapus aja bagian garis yang di bawah ini. Oke, sekarang kita kasih garis potong seperti ini ya teman-teman ya. Itu seperti biasa, kita buat aja manual. Nah, ini kita taruh di tepi gitu ya. Kemudian ini juga. Nah, kemudian kita samakan dengan layar yang di samping ya teman-teman ya. Kita menggunakan pakai MA. Oke, kemudian ini juga. Kemudian ini juga ya untuk lantai kerjanya, supaya nanti hasil outputnya atau tebal tipis garisnya sama dengan hasil print preview gambar sebelumnya ya teman-teman ya. Makanya kita menyamakan layar yang di samping ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tinggal kasih keterangan ini keterangan untuk lapisan di bawah pondasi, yaitu perintahnya sama seperti yang tadi ya teman-teman ya, yaitu pakai multileader MLD. Kita ambil di area lantai kerjanya, kita tarik ke bawah. Kemudian di sini kita buat lantai kerja itu dengan tebal 5 cm. Lantai kerja 5 cm seperti ini ya teman-teman ya. Lantai kerja 5 cm, ini 50 sama dengan 5 cm. Ini kita buat aja 50 mili. Oke, kemudian kita tinggal copy aja lagi untuk yang urukan pasir. Ini kita samakan posisinya. Urukan pasir uruk yaitu 100 mili. Pasir uruk 100 mili atau 10 cm. Kemudian tanah dipadatkan atau tanah asli. Kemudian di sini untuk tanah uruk, ini boleh tanah uruk atau boleh tanah lapisan tanah dasar ya teman-teman ya. Ini tanah dipadatkan, atau di sini keterangannya yaitu tanah dipadatkan ya teman-teman ya. Tanah dipadatkan. Ini kita rapikan dulu. Oke. Ini kita taruh di bagian tanah uruk. Ini kita taruh di bagian tanah uruk. Oke, ini tinggal kita rapikan sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini oke. Kemudian di sini juga ada keterangan tiang pancang. Nah, ini untuk keterangan tambahan ya teman-teman ya. Ini kita kasih keterangan tiang pancang dengan ukuran 25 cm kali 25 cm. Ini boleh kita copy aja di sini. Ini kita geser aja. Ini tiang pancang dengan ukuran 25 kali 25 cm. Ini kita copy aja. Oke, selesai. Ini kita samakan layarnya dengan layar leader. Oke, selesai. Yang terakhir yaitu kita kasih keterangan ketebalan pelekap dan ketebalan lapisan di bawah pondasi. Dari sini ke sini itu 50 cm sama dengan sini. Kemudian continue 50 cm dan pasir uruk 10 cm.
Ini kita rapikan aja, kita samakan aja dengan yang garis di bawah. Nah, untuk keterangan lebar pelekepnya saya di sini taruh di bawah ya teman-teman ya, supaya di sini menyatu dengan keterangan jarak antar tiang pancang dan jarak tiang pancang ke tepi beton pelekepnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengambil dimensi yang di layout karena dimensinya juga sama. Kita taruh di bawah. Ini kita ambil garis bantunya ya teman-teman ya. Kita pindahkan pas di tepi beton. Nah, ini kita tinggal geser ke atas sedikit. Nah, ini kita tinggal geser ke atas. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Nah, ini kita samakan dengan layer yang di samping ini. Itu bisa menggunakan MA. Nah, oke, selesai teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di sini ada keterangan posisi bagian atas pelekep atau top beton pelekepnya, yaitu berada pada 1,2. Ini tergantung kondisi di lapangan ya teman-teman ya nantinya. Ini apakah 1,2 atau 1,5 atau 2 meter, ini sebagai contohnya ya teman-teman ya. Ini tinggal kita copy saja ya teman-teman ya. Ini kalau untuk kasih keterangan simbol elevasi ini teman-teman juga bisa membuat sendiri ya untuk keterangan elevasinya. Oke, untuk gambar potongan pelekepnya udah selesai. Ini kita rapikan dulu. Ini kita posisikan ke sebelah. Nah, ini. Jadi ini gambar contoh ya teman-teman ya. Ini dihapus. Jadi gambar ini dengan gambar yang di sini sudah sama ya teman-teman ya. Oke, untuk gambar detail pelekepnya udah selesai. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita preview hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kesimpulannya yang mana dalam penggambaran detail pondasi atau pelekep yang akan kita informasikan yaitu yang pertama keterangan dimensi dan ketebalan pelekepnya. Kemudian yang kedua yaitu keterangan besi tulangan yang dipakai berapa dan berapa jarak tulangannya. Kemudian yang ketiga keterangan lapisan bawah pondasi. Kemudian yang keempat keterangan dimensi pelekep dan lapisan bawah pelekepnya, serta keterangan elevasi top beton pelekepnya berapa dari acuan 0,0. Kemudian yang terakhir yaitu kita kasih keterangan tambahan seperti mutu beton yang dipakai berapa. Kemudian keterangan berapa kedalaman tiang pancang yang akan dilaksanakan nantinya di lapangan. Ini juga tidak harus tiang pancang ya teman-teman, juga bisa borpel atau strongspel. Jadi seperti itu ya teman-teman langkah-langkah dalam penggambaran detail pondasinya. Kalau ada yang kurang jelas boleh tinggalkan pertanyaannya supaya kita bisa berbagi atau tanya jawab. Dan untuk kekurangan dalam video ini boleh tinggalkan saran dan kritiknya di kolom komentar supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial singkatnya terkait membuat gambar detail pondasi atau detail pelekep. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan juga bermanfaat bagi pemula yang baru belajar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye.